wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hakikat syukur menurut Ibnul Qayyim, beliau mengatakan as-sana'u 'alan ni'am wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atihi. Syukur adalah as-sana' 'alan ni'am, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa mahabbatuhu, kemudian mencintai nikmat yang Allah berikan. Apapun itu harus kita cintai serta kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan susah pun hidup kita hari ini, itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu nikmat saja seandainya Allah cabut, mungkin Allah cabut nafas kita, maka berakhirlah sudah kehidupan. Satu nikmat saja. Kemudian wal 'amalu bi ta'atihi, dan mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan itu. Jadi ketika kita menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah, maka itu namanya syukur. Tetapi jika kita gunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah, namanya kufur. Jadi banyak orang salah mengira dan membedakan antara syukur dan kufur. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kekuasaan. Ketika digunakan kekuasaan itu untuk menolong agama Allah, maka namanya syukur. Tetapi ketika diberikan kekuasaan, dengan kekuasaan dia maksiat kepada Allah, korupsi misalnya, ini namanya kufur. Jadi syukur adalah as-sana'u 'alan ni'am, memuji Allah atas segala nikmatnya, wa mahabbatuhu, mencintainya, wal 'amalu bi ta'atihi, dan menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibunda Aisyah, zayyinu majalisakum bisolati 'alan nabi, hiasilah majelis-majelis kalian dengan bersolawat kepada Nabi. Maka kita ingin majelis kita pada sore hari ini menjadi majelis yang terhiasi sehingga indah dipandang. Maka kita basahi lisan kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada pertemuan kita sore hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kaidah yang selanjutnya, yaitu kaidah yang ke-8, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kaidah ini adalah melanjutkan dari kaidah sebelumnya yang kemarin dibahas oleh Ustaz Fadlan. Nah, ini kaidahnya melanjutkan kaidah itu sehingga pembahasannya hampir mirip dan tidak jauh berbeda. Kaidah ini adalah kaidah yang menegaskan kepada kita betapa adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan adilnya Allah,
tidak mungkin orang lain berdosa sebab dosa yang dilakukan oleh orang lain pula. Ini menunjukkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga diterapkan oleh Rasulullah sifat adil itu. Apa kata Rasulullah? "Lau kana Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, maka aku langsung yang akan memotong tangannya, kata baginda Nabi. Menunjukkan betapa adilnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga yang diterapkan oleh para sahabat, diterapkan oleh para tabi'in sampai kepada pemimpin kita hari ini. Mungkin ada yang menerapkan ini, tetapi kalau kita lihat kebanyakan hari ini orang salah dalam memahami kaidah ini, sehingga orang mengatakan apa? Biarlah maksiat dia, yang maksiatkan dia, dosanya tidak kena ke kita. Nah, ini salah dalam memahami kaidah ini. Maka yang dimaksud daripada kaidah ini adalah tidak mungkin orang lain menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain pula, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan keburukan meskipun sekecil-kecilnya, maka dia akan dibalas oleh Allah. Dan barang siapa pula yang melakukan kebaikan walau sekecil-kecilnya, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, terkecuali seseorang itu menjadi wasilah atau menjadi penyebab orang lain melakukan dosa. Misalnya kita berteman, kita bersahabat, kita ajak teman kita maksiat, misalnya kita ajak teman kita melakukan dosa, kita ajak teman kita tidak puasa misalnya. Nah, maka di sini kaidah ini, maka bukan ini yang dimaksud dari kaidah ini. Nah, contoh misalnya yang sering kita alami di dalam kehidupan kita, yang jarang kita sadari padahal kita telah melanggar kaidah ini. Misalnya kita sebagai seorang mahasiswa di kampus dimarahi dosen, tugas kita tidak selesai, kemudian pulang ke rumah karena kita udah sumpek, kita udah bad mood, kemudian apa? Kawan kita marahi misalnya, masuk kita ke rumah ada kucing nggak salah, kucing kita tendang. Nah, ini adalah melanggar dari kaidah ini. Kenapa? Karena kita menjadikan orang lain kambing hitam dari masalah yang disebabkan oleh orang lain kepada kita. Misal lain yang banyak terjadi hari ini, orang korupsi, orang yang melakukan keburukan, tapi apa? Orang lain yang difitnahnya, sehingga orang lain yang menanggung dosanya. Maka ini adalah pelanggaran yang sangat berat di dalam Islam. Kenapa? Karena melanggar kaidah, salah satu kaidah yang ada di dalam Al-Quran. Dihadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kaidah ini banyak disalahpahami oleh orang-orang. Sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, orang banyak yang mengatakan biarlah dia maksiat, biarlah dia yang judi, dia yang mabuk, dia yang tidak puasa, dia kan kita gak dapat dosanya, kan kita gak menanggung kesalahannya. Nah, ini adalah kesalahan yang besar dalam memahami kaidah ini. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Innan nasa idza ra'awul munkara bainahum falam yunkiruhu yushaku ay ya'ummahumullahu bi'iqabihi." Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran di antara mereka, namun mereka tidak mengingkarinya, maka hampir saja Allah meratakan hukumnya kepada mereka. Artinya apa?
ketika kita melihat kemungkaran, meskipun kita tidak melakukannya, paling tidak kita cegah kemungkaran itu. Man ra'a mungkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka railah dengan tangan kalian, cegahlah dengan tangan kalian. Jika tidak mampu dengan tangan, fabilisani, maka dengan lisan. Artinya apa? Nasihati. Jika mungkin kita tidak memiliki kekuasaan, kita tidak memiliki wewenang untuk melarang orang itu, maka ingatkan dengan lisan kita, kasih nasihat, kasih ajakan yang baik. Kalau tidak mampu juga dengan lisan, fabiqalbi, maka hendaklah dengan hati kita saja kita ingkari kalau perbuatan dia itu salah, dan kita minta perlindungan dari Allah jikalau seandainya Allah mendatangkan azab sebab maksiatnya. Mudah-mudahan kita dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa adhaful iman, maka itulah selemah-lemahnya iman, kata baginda Nabi. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Rohama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu mencegah kemungkaran. Paling tidak kita mengingkari dengan hati kita, sehingga kita minta perlindungan dari Allah agar kita tidak termasuk orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.